Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal dengan NIM 23000 19017 dari kelas A selaku ketua kelompok. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi biologi kelompok 3 dengan dosen pengampu Pak Irfan Yunianto. Dengan anggota Teguh Maulana, Irham Arifin, Ridho Rizaldi, Fadlion Bagas, Danu Andika Putra, M. Haikal, M. Iqbal Junaidi, Medi Wahyu, Miftahul Hakim, dan Saif Aji. Pada presentasi kami kali ini, kami akan membahas tentang sistem darah yang di dalamnya terdapat komponen darah beserta fungsinya. Yang kedua, sistem kardiovaskular yang di dalamnya anatomi jantung dan peredaran darah. Yang ketiga, sistem imun yang di dalamnya tentang sel-sel yang berperan dalam sistem imun. Yang keempat, sistem ekskresi yang di dalamnya tentang organ yang terlibat dalam ekskresi dan pembentukan urin pada manusia. Yang kelima, tentang sistem reproduksi yang di dalamnya organ reproduksi pria dan wanita serta pembentukan sperma dan ovum pada manusia. 1. Sistem darah. Perlu kita ketahui terlebih dahulu, darah adalah cairan tubuh yang kompleks yang mengandung berbagai macam komponen-komponen yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan fungsi-fungsi penting dalam tubuh. Berikut adalah komponen darah beserta fungsinya. 1. Sel darah merah atau eritrosit. Fungsinya mengandung hemoglobin yang mengikat oksigen dan karbon dioksida, membawa oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh, dan membawa karbon dioksida dari seluruh tubuh kembali ke paru-paru. Yang kedua, sel darah putih atau leukosit. Fungsinya berperan dalam sistem kekebalan tubuh untuk melawan infeksi dan penyakit. Ada beberapa jenis leukosit seperti neutrofil, limfosit, monosit, eosofil, dan basofil, masing-masing dengan peran khusus dalam pertahanan tubuh. Selanjutnya akan disampaikan teman saya, Iqbal Junaidi. Sistem darah nomor 3, trombosit. Fungsinya berperan dalam proses pembekuan darah atau koagulasi. Saat terjadi luka atau pembuluh darah pecah, trombosit membantu membentuk bekuan darah untuk mencegah kehilangan darah yang berlebihan. 4. Plasma. Fungsinya cairan kuning kehijauan yang merupakan medium tempat bergeraknya sel darah. Plasma mengandung air, elektrolit, protein seperti albumin, globulin, dan fibrinogen, hormon, nutrisi, dan produk sisa metabolisme. Plasma berperan dalam transportasi zat-zat tersebut ke seluruh bagian tubuh. Yang kelima, hormon. Fungsi beberapa hormon diangkut oleh darah dari kelenjar endokrin ke organ target. Hormon berperan dalam mengatur berbagai fungsi seperti pertumbuhan, metabolisme, dan respons stres. Yang keenam, produk sisa metabolisme. Fungsi darah juga membawa produk sisa metabolisme seperti karbon dioksida yang diangkut kembali ke paru-paru untuk dikeluarkan dari tubuh. Yang ketujuh, produk sisa metabolisme. Fungsi membantu menjaga keseimbangan air, tekanan osmotik, dan kestabilan pH dalam tubuh. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan sistem kardiovaskular. Sistem kardiovaskular adalah sistem tubuh yang terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan darah. Sistem ini berperan dalam mengangkut oksigen, nutrisi, hormon, dan zat-zat lain ke seluruh tubuh serta mengangkat produk sisa metabolisme ke organ-organ pengeluaran. Mari kita lihat anatomi jantung dan peredaran darah dalam sistem kardiovaskular. Anatomi jantung. Jantung adalah organ otot berongga yang berfungsi sebagai pompa untuk menggerakkan darah ke seluruh tubuh.
Anatomi jantung melibatkan beberapa bagian utama. Yang pertama, atrium. Ada dua atrium, yaitu atrium kanan dan atrium kiri. Atrium menerima darah yang masuk ke jantung. Yang kedua, ada ventriculus atau ventricle. Ada dua ventricle, ventricle kanan dan ventricle kiri. Ventricle memompa darah keluar dari jantung. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya, Danu Andika Putra. 3. Katup jantung. Katup atrioventrikular memisahkan atrium dan vertikel. Katup pulmonal memisahkan vertikel kanan dari arteri pulmonalis. Katup aorta memisahkan vertikel kiri dari arteri aorta. 4. Septum memisahkan sisi kanan dan kiri jantung. Peredaran darah. Proses peredaran darah melibatkan dua sirkuit utama, yaitu sirkuit pulmoner dan sirkuit sistematik. Yang pertama, sirkuit pulmoner dimulai dari darah kaya karbon dioksida dari tubuh masuk ke atrium kanan. Vertikel kanan memompa darah ke arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis membawa darah ke paru-paru. Di paru-paru, darah mengambil oksigen dalam melepaskan karbon dioksida. Darah yang kaya oksigen kembali ke jantung dan masuk ke atrium kiri melalui vena pulmonalis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. 2. Sirkuit sistematik. Atrium kiri memompa darah kaya oksigen ke ventrikel kiri. Ventrikel kiri memompa darah ke arteri aorta. Arteri aorta membawa darah ke seluruh tubuh. Di jaringan tubuh, darah melepaskan oksigen dan mengambil karbon dioksida serta produk sisa lainnya. Darah yang kaya karbon dioksida kembali ke jantung melalui vena-vena sistematik. Berikutnya, sistem imun. Sistem kekebalan tubuh atau sistem imun melibatkan berbagai jenis sel dan molekul yang bekerja sama-sama untuk melindungi tubuh dari infeksi dan penyakit. Berikut adalah beberapa jenis sel yang berperan dalam sistem imun. 1. Sel fagosit. Neutrofil menelan dan mencerna mikroorganisme patogen, terutama bakteri. Monosit mengonsumsi mikroorganisme dan dapat berkembang menjadi sel makrofag. Makrofag sel yang lebih besar yang dapat mencerna mikroorganisme dan partikel lain serta berperan dalam mempresentasikan antigen kepada sel T. Sel dendritik mengumpulkan, memproses, dan menyajikan antigen kepada sel T untuk mengaktifkan respons imun adaptif. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Itu selanjutnya sistem imun. 3. Sel T limfosit. Sel T membantu T helper merupakan koordinator utama respon imun, membantu aktivitas sel B dan sel T sitotoksik serta meningkatkan aktivitas makrofag. Sel T sitotoksik atau T killer mengenali dan membunuh sel-sel yang terinfeksi oleh virus atau sel kanker. Sel T regulator atau Treg mempertahankan keseimbangan dan mencegah respon imun berlebihan. Sel B limfosit menghasilkan antibodi atau imunoglobulin untuk melawan bakteri, virus, dan patogen lainnya. Sel NK natural killer yaitu melibatkan dalam respon imun alami atau non-spesifik terhadap sel-sel yang terinfeksi oleh virus atau sel kanker. Itu selanjutnya sel imun juga 6. Sel mas terlihat dalam respon alergi dan meradangkan melepaskan histamin dan zat-zat lain yang merangsang respon imun. 7. Sel epitelial interstitial atau
IELS terdapat di lapisan epitelial terlibat dalam pertahanan lokal di permukaan mukosa. 9. Sel efektor melibatkan sel-sel yang berperan dalam eksekusi respon imun seperti sel yang menyerang dan menghancurkan sel-sel patogen. 10. Sel presentasi antigen atau APCS. Sel-sel seperti makrofag, sel dendritik, dan sel B yang mempresentasikan antigen kepada sel T untuk mengaktifkan respon imun adaptif. Sistem ekskresi. Sistem ekskresi bertanggung jawab untuk mengeluarkan produk sisa metabolisme dari tubuh, dan salah satu organ utamanya adalah ginjal. Ginjal memiliki peran penting dalam pembentukan urin. Berikut adalah organ-organ yang terlibat dalam sistem ekskresi dan pembentukan urin. 1. Ginjal. Fungsi menghasilkan, menyaring, dan mengeluarkan urin. Proses pembentukan urin. Filtrasi. Darah yang masuk ke glomerulus disaring untuk membentuk filtrat. Reabsorpsi. Nutrisi dan sejumlah air yang dibutuhkan kembali diserap ke dalam darah. Sekresi. Zat-zat sisa tambahan seperti obat-obatan dan ion-ion tertentu ditambahkan ke dalam urin. 2. Ureter. Fungsi mengangkat urin dari ginjal ke kandung kemih. Urin mengalir melalui ureter dengan bantuan kontraksi otot-otot dinding ureter. 3. Kandungan kemih. Fungsi menyimpan urin sebelum dikeluarkan dari tubuh. Proses pengosongan ketika kandung kemih terisi. Sinyal saraf memberitahu otot-otot kandungan kemih untuk berkontraksi. Katup uretra terbuka memungkinkan urin mengalir keluar dari tubuh melalui uretra. 4. Uretra. Fungsi saluran yang menghubungkan kandungan kemih keluar tubuh. Proses pengeluaran urin. Urin dikeluarkan dari tubuh melalui uretra saat otot-otot dinding kandungan kemih berkontraksi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sistem reproduksi. Sistem reproduksi merupakan kegiatan untuk melahirkan keturunan yang bertujuan untuk mempertahankan proses keberlangsungan spesies di dunia. Sistem reproduksi manusia merupakan sistem organ yang digunakan manusia untuk memproduksi dan melahirkan keturunan. Sistem reproduksi pria. 1. Testis. Organ utama pada pria menghasilkan sperma dan hormon seks terutama testosteron. 2. Epididymis. Tempat penyimpanan dan pematangan sperma setelah diproduksi. 3. Saluran sperma atau vas deferens. Saluran yang membawa sperma dari epididymis menuju uretra. 4. Kelenjar prostat, seminalis, dan bulboretral. Kelenjar ini memproduksi cairan semen yang mencampur dengan sperma dan membentuk cairan ejakulasi. 5. Uretra. Saluran yang membawa sperma dan air seni dari tubuh. Proses pembentukan sperma pada pria. Pendewasaan testis. Pubertas. Selama masa pubertas, kelenjar pituitari di otak mulai menghasilkan hormon luteinizing atau HELA dan hormon follicular stimulasi atau FSH. LH dan FSH merangsang tetes untuk memproduksi testosteron dan memulai proses spermatogenis. Proliferasi atau fase pembelahan sel. Sel-sel germinal atau spermatogonia yang merupakan sel-sel pembentukan sperma mulai membelah diri melalui mitosis. Beberapa sel anak tetap menjadi spermatogonia sedangkan yang lain memasuki fase spermatosit. Meiosis atau fase pembelahan reduksi. Sel-sel spermatosit yang dihasilkan oleh mitosis kemudian mengalami meiosis, suatu jenis pembelahan sel yang menghasilkan sel-sel haploid yang memiliki setengah jumlah kromosom dari sel-sel tubuh biasa. Meiosis menghasilkan spermatid. Proses pembentukan sperma pada pria. Spermatid
yang terbentuk melalui meiosis mengalami diferensiasi untuk menjadi sperma yang matang. Proses ini melibatkan perubahan struktural dan fungsional signifikan. Spermatid mengalami perubahan struktural dan fungsional untuk menjadi sperma yang matang. Ini termasuk pembentukan kepala leher dan ekor. Sperma yang matang atau spermatozoa kemudian siap untuk dilepaskan ke dalam saluran reproduksi pria. Spermatozoa yang sudah matang dipindahkan ke epidimis, tempat mereka mengalami proses pematangan. Disinilah mereka menjadi mobile dan dapat berenang. Saat rangsangan seksual, sperma yang matang dikumpulkan di epidimis dan kemudian dikirim ke saluran ejakulasi melalui vas deferens. Selama ejakulasi, sperma bersama dengan cairan semen yang diproduksi oleh kelenjar. Selanjutnya, sistem reproduksi wanita. 1. Ovarium, yaitu organ utama pada wanita yang menghasilkan ovum atau sel telur dan hormon seks seperti estrogen dan progesteron. Yang kedua, salping atau tuba falopi, yaitu saluran yang menghubungkan ovarium dengan rahim. Tempat pembuahan biasanya terjadi di sini. 3. Rahim atau uterus, yaitu organ tempat janin berkembang selama kehamilan. Yang keempat, serviks, yaitu bagian bawah rahim yang menghubungkan rahim dengan vagina. Yang kelima, vagina, yaitu saluran bagi janin selama persalinan dan tempat penyatuan alat kelamin pria dan wanita. Oke, baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang proses pembentukan ovum. Yang pertama yaitu terdapat pembentukan folikel primer. Pada masa janin, sel-sel germinal di ovarium mulai berkembang dan membentuk struktur kecil yang disebut folikel primer. Setiap folikel primer berisi satu sel telur yang disebut oosit primer. Yang kedua, terdapat maturasi oosit primer. Seiring dengan pertumbuhan janin, beberapa folikel primer mulai berkembang lebih lanjut. Dan satu oosit primer dipilih untuk menerima lebih banyak sumber daya dan tumbuh. Selama proses ini, oosit mengalami fase di mana sel-sel anak yang dihasilkan menerima jumlah kromosom yang setengah dari jumlah kromosom sel normal manusia. Oosit ini dikenal sebagai oosit sekunder. Yang ketiga, terdapat meiosis 1. Oosit primer mulai meiosis 1. Tetapi proses ini biasanya berhenti di profase 1 hingga masa pubertas seorang wanita. Pada masa puber, setiap bulan satu atau lebih folikel yang berkembang lebih lanjut akan melepaskan oosit sekunder ke dalam saluran reproduksi wanita yang disebut tuba falopi. Yang keempat yaitu terdapat meiosis 2. Jika oosit sekunder dibuahi oleh sperma, meiosis 2 dimulai. Proses ini hanya selesai jika pembuahan benar-benar terjadi. Jika pembuahan terjadi, oosit sekunder akan membagi menjadi sel telur matang dan sebuah sel polar. Oke, berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sistem reproduksi, proses pembentukan ovum, pematangan sel telur. Jika pembuahan tidak terjadi, sel telur matang akan mengalami pematangan dan akan siap untuk dilepaskan dari ovarium dan menuju ke tuba falopi. Proses ini berlangsung pada setiap siklus menstruasi dan biasanya terjadi sekitar pertengahan siklus. Ovolusi. Sel telur matang yang telah melewati proses pematangan dilepaskan dari ovarium dan diarahkan menuju tuba falopi. Proses ini dikenal dengan sebagai ovalasi dan biasanya terjadi sekitar 14 hari sebelum awal menstruasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.